Hari ini saya akan menceritakan film The Lion Woman. Cerita tentang wanita yang berbulu dan dianggap monster. Namun pada akhirnya dia mendapatkan penghormatan. Di sebuah gurun salju, seorang wanita hamil yang sedang berjalan. Tanpa sengaja dia terjatuh. Suaminya segera mencari dokter. Setelah lumayan lama, istrinya pun berhasil melahirkan seorang bayi yang berbulu lebat. Sang dokter sangat terkejut, namun istrinya meninggal karena pendarahan. Suami melihat istrinya yang meninggal dan anaknya yang berbulu lebat. Dirinya merasa sangat sedih, hatinya pun sangat hancur. Dia menggaji seorang pengasuh namanya Hannah. Hannah melihat Eva yang penuh dengan bulu lebat, mengendongnya dengan hati-hati. Semua orang melihat ayahnya dengan tatapan aneh. Ayahnya pun pulang ke rumah, kemudian membuat sebuah garis dan melarang Eva keluar dari garis itu. Waktu berlalu, Eva pun bertumbuh besar. Ayahnya yang melihat dia di dekat jendela segera naik ke atas dan mengurungnya ke dalam kamar kecil. Eva sangat suka dengan pelajaran matematika. Natal tahunan akan segera tiba. Hannah dekorasi pohon Natal bersama Eva, kemudian memakai sepatu baru dari ayahnya. Eva pun mengikuti pesta acara Natal. Semua orang melihat Eva dengan tatapan aneh. Pesulap mulai menunjukkan keahlian sulapnya. Kemudian dia menghampiri Eva. Dengan cara bercanda dia mengejek penampakan Eva. Eva yang tidak terima, dia pun mengacau pertunjukan, membocorkan rahasia pesulap palsu itu. Saat pulang, Eva sangat marah. Dia menghancurkan barang-barang. Ayahnya pun mengurungnya ke dalam kamar kecil. Saat Eva di dalam kamar kecil, otaknya hanya memikirkan soal matematika. Suatu hari, Hannah membawa Eva ke kantor telegraf. Pegawai kantor itu dengan ramah menyapa mereka dan mengajari Eva cara mengirim telegraf. Saat Eva sedang mengetuk meja, ayahnya mengetahui rahasia dia. Eva pun memberitahunya, dia ingin menjadi pegawai telegraf. Namun Eva dikurang lagi ke dalam kamar kecil. Ayahnya memarahi Hannah. Setelah mereka bertengkar, Hannah pun pergi meninggalkan rumah itu. Akhirnya, ayahnya harus mengurus Eva sendirian. Namun Eva menggunakan pisau cukur ayahnya, mencukur bulu di tangan dia. Eva mengira jika mencukurnya, maka Hannah akan kembali. Ayahnya pun mengetahui Eva sangat merindukan Hannah. Keesokan hari dia mencari Hannah dan memintanya kembali menjaga Eva. Mereka masuk ke kamar Eva. Pegawai telegraf memberikan Eva mesin telegraf. Eva sangat senang. Ayahnya dan Hannah juga merasa sangat senang. Eva sangat ingin bersekolah, tapi ayahnya melarang dia bersekolah. Hannah mencoba membujuk pemerintah setempat agar Eva bisa bersekolah, tapi semua orang tidak mau berteman dengannya dan juga mengganggu dia di saat pulang sekolah. Sesampai di rumah, Eva memakai pakaian baru, seperti tidak terjadi apa-apa. Ayahnya bertanya tentang kondisi sekolahnya. Dia pun menjawab, sangat baik. Ayahnya pun sangat senang, tapi temannya terus-menerus mengganggunya, sehingga dia pun tidak ingin bersekolah. Dia pun belajar sendiri dari buku. Ayahnya menerima undangan konsultasi kulit di Copenhagen. Di sana menyatukan dokter kulit dari seluruh dunia. Setelah melewati perjalanan yang panjang, Eva dibawa ke dalam sebuah rumah. Seorang pria yang memiliki kulit psoriasis mencium tangan Eva dengan sopan dan mengundang dia masuk ke dalam kamar. Dari pria itu, Eva mendapatkan informasi. Para dokter kulit hanyalah sekelompok orang khusus yang diurus oleh seorang pemimpin kecil. Pada malam hari, seorang pria masuk ke dalam kamar Eva dan meraba-raba dia. Keesokan hari, ayahnya datang untuk mengetahui situasi Eva. Pria itu menjelaskan dengan asal-asal. Ayahnya yang kesal pun membawa Eva pergi. Eva yang pulang sampai rumah mulai menghancurkan foto ibunya. Kemudian dia menangis dengan sedih. Di bawah terik matahari, saat Eva sedang bertiduran, seorang anak lelaki menghampirinya. Mereka pun berenang. Eva yang tidak bisa berenang hampir tenggelam, tapi anak lelaki itu menyelamatkan Eva. Eva pun menceritakan soal matematika. Anak lelaki itu melihat Eva dengan penasaran dan sambil mengelus bulu Eva, Eva pun memakai baju dan pergi. Mereka berjanji untuk bermain bersama lagi. Hari itu,
Eva bertemu seorang wanita pelukis. Eva sangat iri dengan kecantikannya. Tapi dia bilang ke Eva, usia muda adalah sebuah kecantikan. Secantik apapun pasti akan menua. Hanya ilmu pengetahuan yang tidak akan hilang. Kemudian, Eva melihat anak lelaki itu bersama dengan seorang anak perempuan. Eva pun segera pergi. Saat Eva ulang tahun, ayahnya membawa dia ke pertunjukan juggling. Saat melihat pertunjukan yang seram, dia membawa Eva pulang rumah. Kemudian ketua pertunjukan datang ke rumah Eva. Dia berharap Eva bisa bergabung dengan mereka. Namun ayahnya tidak setuju. Saat Eva mendengarkan semua itu, secara diam-diam dia bergabung dengan kelompok pertunjukan. Hal ini membuat ketua pertunjukan sangat senang. 5 tahun kemudian, Eva yang berhasil bersama kelompok pertunjukan. Demi mendapatkan uang, dia melakukan pertunjukan dan menabung uangnya di kotak kecil. Walaupun kehidupan sangat sulit, Eva sangat menyukai soal matematika. Pada suatu malam yang hening, Eva meninggalkan kelompok pertunjukan itu. 5 tahun berlalu lagi, Eva sudah menjadi seorang profesor di universitas. Sikapnya yang elegan dan cerdas. Semua orang sangat mencintai dan menghormatinya. Tiba-tiba dia menerima surat, sehingga Eva pulang ke kampung halaman. Hannah melihat Eva yang semakin cantik. Dia pun segera memeluknya. Mereka menghadiri pemakaman ayahnya. Sebelum berpisah, Hannah memberikan lukisan ayahnya kepada Eva. Eva pun membuka buku lukisan itu. Melihat ayah yang melukis dirinya, selembar demi selembar, dia pun mulai menangis. Akhirnya dia tahu, rupanya ayahnya sangat mencintainya. Penampilan membuatnya merasa sangat rendah diri. Tapi melalui usaha sendiri, dia pun berhasil mengalahkan diri sendiri dan mendapatkan penghormatan dari semua orang. Menghadapi diri sendiri yang tidak sempurna, merubah apa yang bisa diubah, menerima apa yang tidak bisa diubah. Cerita hari ini sampai di sini. Untuk cerita yang lebih seru, ingat subscribe channel saya. Terima kasih semuanya.